Selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan melihat firman Allah mengenai iman di dalam Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca ayatnya yang ke-20 sampai ayat ke-24. Judul khotbah saya adalah Orang Kristen dengan Mulutnya. Apa? Tahukah saudara bahwa Tuhan taruh mulut ini untuk keuntungan saudara? Ya? Tapi sayang banyak orang salah menggunakan mulut. Walaupun nggak ada yang dengar, orang nggak ada yang dengar, saudara menggerutu. Tuhan kan tahu, mulut saudara sudah dipakai salah. Saya lebih senang ngomong keras orang dengar daripada ngomong diam-diam tapi menggerutu. Ya? Dengan mulut orang bisa mencapai kedudukan yang tinggi, dengan mulut orang bisa turun ke jurang yang rendah. Dengan mulut orang bisa berbahagia, dengan mulut orang bisa tidak bahagia. Termasuk orang Kristen. Orang Kristen tapi yang mulutnya termasuk di SMS itu ya, yang suka Facebook-Facebookan, itu termasuk kata-kata. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sebab Facebook itu dicatat di sorga. Saudara ngomong apa, dicatat di sorga. Tuhan tahu. Ya, apa yang ada di hati, Tuhan tahu. Teruskan jangan. Jangan. Ada bilang jangan loh. Terus? Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering. Sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau apa? Yesus keluarkan omongan kutukan loh. Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya. Jadi kalau dari mulut Yesus keluar kutukan, kering kita. Mau usaha apa aja kering. Ya. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, milikilah iman di dalam Allah. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bunyinya begini nih supaya saudara ngerti. Milikilah imannya Allah. Apa? Milikilah. Kita juga punya iman, tapi Yesus bilang, milikilah imannya Allah. God's kind of faith. Iman model yang Allah punya. Aku ngomong kutukan terus pohon kering. Miliki iman di dalam bahasa Inggris dalam Allah. Tapi miliki imannya Allah. Ya. Lalu ayat 23 dia mulai membedakan antara berdoa dan berkata. Aku berkata apa berdoa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, barang siapa, jauh dekat, orang yang lemah, yang kuat, barang siapa, siapa saja, cungkoren, mekoren, ya, seperti saya, campuren, ya, semua. Siapa saja, saudara bilang siapa saja, termasuk saya. Siapa saja, barang siapa berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, dalam ayat itu sudah 2 kali ada kata berkata, kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya.
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Sudah 3 kali loh omongan yang dikatakan itu. Maka hal itu akan terjadi baginya. Kok nggak ada yang bilang amin? Ini ayat kurang tepat. Sebetulnya 4 kali yang berkata itu. Saya baca dari bahasa Inggris. For assuredly, pasti terjadi. I say to you, aku berkata kepadamu, whoever says to this mountain, siapa yang berkata kepada gunung ini, be removed, terangkat, and be cast into the sea, tercampak ke dalam laut, and does not doubt. Ini musuh kita, khawatir. Does not doubt, tidak bimbang. Ini musuh kita. In his heart, but believe that those things, segala sesuatu, those things he say, orang yang dia katakan, segala sesuatu yang dia katakan, will be done, akan terjadi. He will have, ia akan mempunyai, whatever he say, apa saja yang dia katakan, itu yang hilang. Coba ikuti kata-kata saya. Saya akan dapat apa saja yang saya katakan. Kalau hati kita tidak bimbang. Kalau hati kita tidak bimbang, yakin apa yang kita omong terjadi, hati kita tidak bimbang. 4 kali loh Yesus ngomong berkata, bukan berdoa, berkata. Nah salahnya itu kita berdoa. Kita mesti berkata dulu, biar berdoa. Tapi kalau ngomongnya negatif terus, ngomongnya keok terus, ya, orang yang berdoa, tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa dari Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, semua ngomongnya positif. Ya. Nah sekarang mengenai doa, ayat 24. Karena itu aku berkata, ngomong lagi, berkata lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu apa? Tadi apa saja yang kamu katakan. Sekarang apa saja yang kamu minta dan doakan. Ini pun keliru dia punya salinan. Jadi begini ya, kalau bahasa Indonesia, apa saja yang kamu minta dan doakan. Kalau bahasa Inggris begini. Waktu kamu minta di dalam doamu, apa saja yang kamu minta dalam doamu, saudara nggak pernah minta sih, karena saudara nggak suka berdoa. Kalau saudara berdoa, pasti saudara punya permintaan. Daripada begini-begini tiap hari, saudara. Mending sembahyang, minta sama Tuhan, dia pasti kasih. Aduh, sekarang kalau saudara ke gereja ketinggalan Alkitab. Ketinggalan Alkitab. Kayak seminggu hari lah. Coba kalau ketinggalan BBM, ketinggalan handphone. Balik-balik dia, pecah-pecah, balik dia. Ketinggalan BBM. Bisa aja SMS di tukang tahu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa. Berikutnya bilang apa? Jadi ini sudah begini ya. Saya ingin saudara perhatikan ke depan. Saudara ada bedanya, saudara minta tidak percaya dan minta dan percaya. Saya kasih ilustrasi. Satu kali ada satu. Saya lupa apa di sini, apa di mana, di Rengas Dengklok, apa di Karawang. Udah lama sih. Jakarta barangkali ya. Ibu pakai kain, sanggul. Mak, saya panggilnya juga mak. Mak, sakit apa?
Ini badan gak enak semua. Rasanya gak enak, serak suara. Ma percaya habis didoakan ma sembuh? Percaya. Saya sembahyang dengan nama Yesus. Haleluya. Segala sakit penyakit, semua dalam nama Yesus sembuh. Amin. Ma, percaya sudah sembuh? Belum. Itu tukang beca juga. Saudara lebih percaya yang di televisi itu. Saudara, saya punya ginjal. Sudah bertahun-tahun, saudara. Tapi dengan 5 saja bungkus pengobatan dari klinik Tongfang, hilang ginjal saya. Ginjal-ginjalnya hilang. Dan itu uang besar loh. Pasang iklan di televisi, uang besar. Bukannya di kota, di tengah kota, di pinggir-pinggir laut, pinggir-pinggir gitu ya. Jalan Bendungan Ilir, dekat bendungan-bendungan itu. Sinsai. Saya encok di sini, sakit ini dan sebagainya. Tapi dengan pengobatan, 3 kali pengobatan, semuanya sudah sembuh. Sampai ada istri pendeta, kemarin saya dapat perpuluhan, ya, minggu lalu, rebo. Ada yang kasih perpuluhan sama saya 7 juta. Gitu. Saya bawa ke Bandung, ada istri pendeta sakit. Saya kasih sama dia 5 juta sudah untuk pengobatan. Karena ini istri pendeta nggak percaya dokter. Saya bilang kamu harus percaya Yesus loh pendeta kamu ini. Dia nggak percaya dokter, obat-obatan nggak. Dia percaya herbal. Nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula. Ya kalau orang nggak makan garam, nggak makan gula, lemas. Udah lemas nggak bisa angkat kaki, emang angkat kaki dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang kenapa? Saya lemas. Diperiksa darahnya, nggak ada gula, nggak ada garam. Langsung diinfus garam dan gula. Ayo, percaya apa ya kalau gitu teh? Saya bilang, aduh ibu. Ibu percaya firman Allah apa percaya herbal? Ya. Orang Kristen, istri pendeta, percaya herbal. Ditegur dia sama mertuanya. Mertuanya lulusan Cianjur. Lihat itu. 3 minggu, laporan dokter. Laporan pertama sama laporan kedua. Ada beda nggak? Nggak ada beda. Berarti Tuhan kerja. Kalau itu kanker, kankernya ditahan sama Tuhan. Nggak berkembang. Anaknya, menantunya, anak-anaknya, pendeta, ya benar juga ya. Karena yang 2 ini bukan sekolah di Cianjur. Yang sekolah di Cianjur mesti nekat. Mesti nekat. Ya. Dalam 3 hari saya keluar 15 juta. Untuk yang sakit semua. Om, saya sudah ada, istri saya ada di rumah sakit, nggak boleh ditinggalin om. Om minta bantuan uang. Sudah bayar belum rumah sakitnya? Sudah, saya sudah bayar 300.000. Berapa yang harus dibayar? 3 juta lebih. Saya kirim orang, ya dikirim orang. Baru dia ekstra, terima kasih om, sudah. Aduh saudara, kita banyak keperluan. Banyak yang membutuhkan. Dan obat satu-satunya adalah iman. Jangan ngomong, aduh saya stres. Stres saudara. Saya maaf, saya umpamanya saudara ngomong, saya bodoh. Sudah nggak akan jadi bodoh, jadi TOLOL. Tapi kalau saudara bilang, saya orang baik, saya ditebus oleh Tuhan, saya dibenarkan oleh Tuhan, saya sudah disucikan oleh Tuhan. Dulu saya jahat, dulu saya orang berdosa, tapi di dalam Yesus sekarang, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku akan menang, aku akan berhasil. Di mana aku hidup, di kota kecil atau kota besar, tetap Tuhanku akan memelihara aku. Walaupun siang ataupun malam. Ya. Siang malam itu terkenal, saudara. Ya, ada satu
pasukan terjun payung mau latihan terjun payung. Sekarang terjun payungnya waktu malam. Dan ada malam nanti terjun payung, ada siang. Ya ini tentara payung, dia tanya sama komandan. Pak Komandan, siap, saya mau bertanya, siap. Apa bedanya terjun payung siang dan terjun payung malam? Komandannya enak aja ngomong, kalau malam gelap, kalau siang terang. Saudara, itulah siang malam. Waktu gelap, waktu terang, Tuhan pelihara saudara. Tuhan jaga saudara. Maka hati-hati mulut kita. Orang percaya harus punya mulut positif. Tidak boleh negatif.